Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi dengan kami di Suguhan Sepincuk Berita. Berbagai informasi akan kami hadirkan dari wilayah Madiun dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita akan ada SSB Talk dengan narasumber yang istimewa pada hari ini dari Puskesmas Balairejo Madiun dengan tema Puskesmas Sahabat Keluarga Balairejo Sehat dan Mandiri. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sangat istimewa. Ada beliau Ibu Dr. Novita Dwi Cahyani. Apa kabar Ibu? Mbak. Alhamdulillah luar biasa baik. Tadi perjalanan ke sini berapa menit Ibu? Sekitar 15-an menit lah kemungkinan. 15 menit ya lumayan dekat. Lumayan dekat ternyata. Dan selain Ibu Novita, ada juga Ibu Atut Winarsi. Beliau adalah Promkes PKMS Puskesmas Balairejo Madiun. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baru pertama kali ini datang ke JTV Madiun Ibu? Iya. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, tema hari ini sangat spesial, yaitu Puskesmas Sahabat Keluarga Balairejo Sehat dan Mandiri. Kita tahu bahwa kesehatan adalah aspek yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kalau sakit, pusing sedikit ya, maka kegiatan kita akan tertunda. Dan ternyata saya baru tahu juga Puskesmas itu tugasnya bukan hanya menjadi pengobatan ya, lembaga yang mengobati, tetapi juga sebagai pelayan promotif, preventif, kuratif, dan pemberdayaan masyarakat. Betul Ibu? Betul sekali. Nah, ya. kita akan bedah itu semua di segmen berikut ini, tetapi sebelum itu kita akan saksikan tayangan spesial berikut ini. Janji Puspa siap pelayanan untuk semua siklus kehidupan bersama bergandengan tangan beres kita ayo budayakan sapa dan salam ada yang datang beri senyuman saat di pelayanan semangat berkarya tulus mengabdi Puspa Balairejo selalu di hati. Kopi Lambada merupakan inovasi dari UPT Puskesmas Balairejo, Kecamatan Balairejo, Kabupaten Madiun. Dalam rangka mendukung program gerakan masyarakat hidup sehat dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, maka UPT Puskesmas Balairejo bersinergi dengan pemerintahan desa untuk membentuk kader kesehatan olahraga. Dengan inovasi Kopi Lambada ini juga didapatkan manfaat, salah satunya dengan penurunan kasus mialgia seperti nyeri otot atau pegal-pegal. Mari bersama dukung inovasi Kopi Lambada, kader kesehatan peduli libatkan masyarakat untuk olahraga di desa. Kami, kader kesehatan olahraga Puspa Balairejo, siap menggerakkan masyarakat untuk gemar berolahraga. Nah, menarik sekali tayangan yang sudah kita saksikan tadi ya pemirsa. Kita jadi tahu ternyata Puskesmas Balairejo itu termasuk puskesmas yang terbesar di Kabupaten Madiun. Betul Ibu? Betul sekali. Dan tadi kita juga saksikan berbagai kegiatan olahraga bersama kader-kader, kalau tidak salah. Ternyata Puskesmas aktif juga dalam upaya preventif supaya masyarakat itu tetap sehat dan tidak sakit. Karena kalau kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sekali. Kita sudah penasaran dengan Puskesmas Balairejo ini. Langsung saja, kalau gitu kita langsung ke Bu Novita ya. Boleh. Ibu, apa sih yang melatar belakangi Puskesmas Balairejo ini mengusung tema Puskesmas Sahabat Keluarga Balairejo Sehat dan Mandiri? Maknanya itu seperti apa Ibu? Balairejo sahabat dari keluarga, sehat, mandiri. Jadi harapan kami adalah, karena gini ya, kesehatan sendiri itu kan bermula dari titik utamanya adalah diri sendiri dan lingkungan terkecilnya adalah keluarga. Betul. Yang kami harapkan adalah Balairejo ini bisa benar-benar menjadi wadah, bisa menjadi
keluarga kedua ya, rumah kedua bagi suatu keluarga. Sehingga mindset atau pendapat kalau orang itu ke puskesmas karena sakit. Nah, jangan seperti itu gitu Jangan ya. seperti itu ya. Jadi dimulai sekarang adalah kita mulai dari tindakan preventif dan promotif itu tadi. Seperti mulai mengenali faktor risiko apa saja yang mungkin terjadi pada seseorang. Kemudian juga pencegahan penyakitnya. Nah, itu kita ingin mengembangkan, ingin masyarakat itu semakin peduli terhadap kesehatannya, masyarakat itu semakin mengenali dan ikut berperan aktif dalam menjaga kesehatan lingkungannya, seperti itu. Berarti Puskesmas Balai Rejo ini bisa dikatakan sangat dekat dengan keluarga-keluarga di Balai Rejo itu sendiri ya, seperti sudah sahabat begitu. Betul. Dan tentunya nanti akan melibatkan peran aktif dari lintas sektoral, ya, baik dari kader, dari pemerintah desa. Makanya kegiatan puskesmas itu nanti memang banyak sekali, dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan di masyarakat, kegiatan yang melibatkan lintas sektoral itu ya itu juga sangat banyak, tidak hanya di lingkup di dalam aja. Nah, itu penting banget ya ternyata ya. Nah, kita juga ada Ibu Atut yang bisa kita tanya ini Ibu, bagaimana Puskesmas Balai Rejo ini menerapkan konsep tersebut dalam pelayanan kepada masyarakat Ibu, konsep Puskesmas Sahabat Keluarga ini? Iya. Puskesmas Balai Rejo mempunyai moto senyumku, senyummu, dan senyumnya, dan mempunyai janji pelayannya yaitu profesional, tulus dan sepenuh hati. Kita Untuk menerapkan konsep Puskesmas Sahabat Keluarga ini, kita sudah terapkan mulai dari pintu masuk sampai pulang. Begitu ada yang datang, kita sapa, kita salam, kita beri senyuman, kita tanyakan keperluannya apa, kita bantu mengambilkan nomor antrian. Bila mana ada kesulitan kita bantu, kita layani sesuai kebutuhan. Ya, berarti itu. staf-staf atau pelayan tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan di Puskesmas Balai Rejo ini ramah-ramah, bisa dibilang begitu ya. Insya Allah ya. Murah senyum ya, nggak ada staf-staf kesehatan yang judes. Insya Allah ya, Soalnya menarik menjadi sekali. moto kita ya. Jadi di awal kita ramah, di tengah kita prosesnya cepat, dan di akhir nanti akan menjadi puas. Wah, justice pokoknya. Kalau katanya anak muda zaman sekarang justice. Nah, Ibu, saya penasaran, spesial atau layanan kesehatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat di Puskesmas Balai Rejo itu apa saja, Ibu? Ibu Novi. Iya, kalau untuk layanan kesehatan yang dapat kita berikan, kita mulai dari dalam gedung ya. Dari dalam gedung, untuk saat ini kan sistemnya itu disebut sistem klaster. Jadi kita itu berdasarkan siklus hidup, baik dari ibu hamil. Jadi ada klaster 2. Klaster 2 ini adalah tentang kesehatan ibu dan anak. Pelayanan ibu hamil dari ANC ya, ANC rutin, ANC yang secara lengkap, kemudian pemeriksaan USG, kemudian untuk anak, balita, bayi pun ya, bayi yang setelah dilahirkan juga di puskesmas itu juga dilakukan pemeriksaan di puskesmas, kemudian pada balita sakit maupun untuk screening kesehatan balita ya, kemudian juga ada pelayanan anak remaja. Di remaja sendiri pun kita juga ada konseling. Kita bisa melakukan konseling untuk remaja, karena ya kita tahu sendiri ya, remaja itu mulai pencarian jati diri. Betul. Ya, jadi banyak gejolak-gejolak di remaja itu yang perlu kita bantu tata agar tidak salah arah seperti itu ya. Tidak hanya sakit aja, soalnya kalau remaja itu biasanya fisiknya udah kuat. Jadi kan dari sisi itu. Kemudian juga pelayanan dewasa. Pelayanan dewasa tentunya selain untuk pelayanan yang sakit, terutama kalau dewasa yang concern kita adalah pengendalian faktor risiko. Jadi kira-kira faktor risiko apa saja yang bisa timbul sakit di kemudian hari. Ada enggak ya, misal keturunan dari orang tua yang memiliki hipertensi atau orang tua yang memiliki diabetes mellitus. Kita concern juga ini perlu dipantau, atau juga dari segi ini ya, pola hidup sehatnya, agar di kemudian hari tidak sampai sakit seperti itu, sakit kronis tersebut. Ataupun kalau misalkan yang sudah ada sakit, jangan sampai timbul komplikasi seperti itu. Kemudian juga pelayanan lansia. Dan pelayanan lansia ini, kalau untuk lansia kan juga ada lansia yang itu tadi ya terkena penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan di sini kita selain pelayanan untuk pengobatannya juga untuk menjaga kestabilan penyakitnya agar tidak timbul komplikasi-komplikasi. Jadi nanti juga ada kegiatan, nanti biar dijelaskan Bu Atut ya, kegiatan luar juga yang menaungi
atau kelompok istilahnya ya, komunitas untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti itu. Itu yang lengkap di dalam sekali. gedung. Iya. Ya, nanti juga ada kegiatan luar gedung. Oh, ada Di ya. luar gedung itu malah banyak sekali dan mencakup siklus hidup semua itu tadi juga. Gitu. Wah, ternyata lengkap sekali ya di Puskesmas Iya. Balairejo ini, dari balita sampai lansia, dari mencegah sampai memantau dan mengobati. Betul. Begitu pemirsa. Nah, selain pelayanan di dalam gedung itu tadi, pastinya ada seperti Ibu katakan tadi, ada Di luar pelayanan gedung. di luar gedung Iya. ya. Nah, ini tepat sekali saya tanyakan kepada Ibu Atut. Nah, seperti apa sih Bu pelayanan Puskesmas Balairejo ini di luar gedung, Ibu? Bisa dijelaskan? Jadi kegiatan untuk di luar gedung, kita ini di Balairejo ada 10 desa. Wah, Iya, 10 desa ya? Iya. Mm. 10 desa yang mana jumlah posyandunya ada 41 posyandu. Nah, sekarang posyandunya itu posyandu keluarga atau posyandu ILP itu ada 41. Posyandu jiwanya ini ada 2. Ada posyandu jiwa 2. Kemudian ada kegiatan di program KIA, ada kelas ibu hamil, ada kelas ibu balita, ya, ada poskisi juga yang tersebar di 10 desa. Kemudian ada prolanis, ini ada kegiatan program pengelolaan penyakit kronis. Ini kita sudah memiliki 12 klub, ya, ada 5 klub diabetes dan 7 ada klub hipertensi. Kemudian ada lagi kegiatan UKK, upaya kesehatan keluarga. Kita ada 2, yaitu di bak truk Dika, mungkin kalau Mbak Milan lewat di pinggir jalan ya. Dan ada kelompok jamu gendong, ini ada 2. Lagi ada kegiatan yang menyasar pada anak sekolah, itu ada UKS dan UKGS. Kemudian ada kegiatan di pondok pesantren, dan ada kegiatan kunjungan rumah yang berhubungan dengan kesehatan ibu anak, kegiatan dengan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Banyak sekali ya. Nah, saya tadi sempat mention jamu gendong, itu apa ya? Bisa dijelaskan ke saya? Di desa Gading itu sebagian besar penduduknya ada yang mata pencariannya sebagai bakul jamu. Oh, penjual jamu. Iya. Nah, itu bakul bagaimana? jamu ini kita kumpulkan, kita berikan edukasi, keterampilan bagaimana supaya berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga jamunya bisa menjadi jamu yang benar-benar berkualitas. Karena jamu itu dekat sekali ya dengan masyarakat ya. Iya. Jadi penting sekali untuk memantau mereka supaya bisa menciptakan jamu yang berkualitas, sehat, iya. gitu. Wah, bersih, ternyata higienis. Puskesmas perannya sedetail itu ya. Iya. Saya baru tahu, Ibu. Nah, seperti kata pepatah tadi ya, Ibu, apakah juga keluarga ini, Bu, kan dekat sekali ya dengan masyarakat, kesehatan dimulai dari keluarga. Betul. Perannya keluarga dalam mencegah penyakit sebelum muncul itu seperti apa, Ibu? Kan kita bisa memulai pencegahan dari keluarga ya, Ibu. Betul. Perannya seperti apa, Ibu? Baik. Terima kasih. Kalau peran keluarga tentu ini memang sangat penting dan ini modal utama dalam suatu kesehatan yang kita harapkan itu dari tingkat paling dasar itu tadi. Betul. Ya. Karena keluarga itu adalah tempat utama di mana kita itu mulai beraktivitas fisik, kita mulai untuk bisa menata pola hidup kita, kemudian juga menjaga mental kita, karena semua itu pasti butuh dukungan, butuh sokongan dari keluarga. Jadi yang kita harapkan peran keluarga adalah yang pertama, mari kita sama-sama keluarga membangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, menjaga kebersihan. Kemudian seperti ini ya slogannya dari Dinas Lingkungan Hidup ya, kita mulai memilah sampah. Seperti itu ya. Karena itu kan juga sangat penting ya, mana sampah organik yang bisa kita daur ulang, yang bisa kita jadikan kompos, pupuk kompos seperti itu, mana sampah anorganik, kemudian mana sampah yang memang tidak bisa dikelola sendiri sehingga harus ditaruh di bank sampah seperti itu, TPA seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian juga peran yang lain menjaga kesehatan untuk yang sakit, semisal di keluarga memang ada yang sakit kronis itu tadi tentu butuh dukungan. Kenapa? Pemantauan minum obat. Minum obat pada penyakit kronis kan harus teratur. Seperti penyakit DM atau kencing manis ya, Iya. diabetes,
hipertensi itu harus minum obat setiap hari, harus dikontrol setiap bulan, keluarga ikut mengantarkan kontrol ke puskesmas, terus memantau peminum obat agar teratur. Kemudian juga selain itu untuk kesehatan mental itu juga sangat penting. Semisal memang di dalam suatu keluarga ini butuh ada penanganan istilahnya ya, kalau ada yang terganggu secara emosional, secara pikiran, keluarga harus mendorong aktif mendukung untuk ayo kita bawa ke puskesmas, kita minta saran ahli seperti itu ya. Dan keluarga sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya untuk penyembuhan, untuk kesehatan secara fisik, mental di lingkungan ini. Kalau satu keluarga sudah bagus, kemudian keluarga-keluarga lain bagus, terutama menjaga kesehatan ini bisa semakin maksimal tentunya, karena dari pokok dasarnya sendiri sudah kuat. Seperti itu. Penting sekali ya ternyata. Ibu, apakah kebiasaan keluarga dalam misalnya menjaga kesehatan seperti mengkonsumsi gula, terus mengkonsumsi makanan instan itu bisa diturunkan ke anak, Ibu, kalau di keluarga? Saya penasaran dengan ini karena ramai di media sosial itu banyak yang kampanye, ayo anak kita di cut sugar dari bayi, zero sugar, belum konsumsi gula dari umur sekian. Itu apakah diturunkan sih, Bu, kebiasaan seperti itu di keluarga? Nah, tentunya memang itu tadi sangat pengaruh ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan orang tua memiliki kebiasaan sukanya manis-manis ya. Terus anak itu kan peniru ulung. Nah, betul. Anak itu sangat mudah untuk menirukan apa yang ia lihat, apalagi kalau sering terlihat tiap hari. Jadi yang diharapkan adalah orang tua itu lebih sadar juga mana yang lebih baik untuk masa depan anak, karena kan jangka waktunya panjang ya. Diabetes pada anak itu juga sudah mulai meningkat karena kebiasaan terlalu sering konsumsi gula, konsumsi makanan-makanan yang berpengawet, berpemanis buatan, dan itu mungkin salah satunya juga karena kurang perhatian optimal dari keluarga, dari orang tua. Mungkin karena orang tua sibuk misal ya. Nah, itu juga ketika orang tua sibuk berarti diusahakan benar-benar mencari solusi agar anaknya tetap bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, kehidupannya bisa lebih baik. Dan kalaupun misalkan memang butuh pendampingan, butuh konsultasi ya, silakan datang ke Puskesmas Balerejo. Kita siap mengedukasi, memberikan informasi, dan mudah-mudahan membantu solusi untuk permasalahan yang ada di keluarga. Nah, itu tadi betul. Statementnya dari Bu Novi ini sangat jelas ya, dan perlu diperhatikan orang tua di rumah bahwa apa yang kita lakukan setiap hari ya, konsumsi kita, olahraga kita, itu dicontoh oleh anak, karena anak peniru ulung. Dan kesehatan keluarga itu harus dimulai dari orang tua karena dicontoh oleh anak, seperti itu. Nah, ini terakhir ya Ibu ya, pesan Kepala Puskesmas, pesan Ibu Novi, Bu Dokter, kepada masyarakat agar bersama-sama mewujudkan Puskesmas Sahabat Keluarga Balerejo Sehat dan Mandiri, seperti apa Ibu? Ya, jadi dari yang kita bahas tadi ya, jadi berbagai macam kegiatan yang ada di puskesmas, baik di dalam gedung, baik di luar gedung, kegiatan yang melibatkan lintas sektor, baik dari pemerintah desa, melibatkan kader kesehatan, ibu-ibu PKK, tentunya banyak sekali kegiatan, dan kami harapkan masyarakat mau ikut serta untuk kita sama-sama membangun kesehatan. Ya, karena kesehatan lahir dari dalam diri kita, dari keluarga, dan ayo kita bersama-sama memulai hidup sehat, memulai perjalanan panjang itu lebih baik, seperti itu. Dan jangan lupa libatkan Puskesmas Balerejo untuk menemani perjalanan Anda. Nah, betul sekali. Nah, pemirsa GTV, itu tadi pesan dari Ibu Novi, libatkan Puskesmas ya dalam upaya mencegah, pemantauan, dan juga mengobati. Nah, kita ke Ibu Atut, apakah ada closing, mungkin ada sedikit pesan-pesan kepada pemirsa? Sebelum closing boleh nambahin sedikit? Boleh, oh ya. Tadi mungkin kita belum menyebutkan ya, upaya-upaya kita ada pengendalian dalam faktor risiko penyakit tadi, kemudian pencegahan tadi, itu apa sih ya? Kita kan belum menyebutkan. Jadi
Saya berharap masyarakat ini kan sekarang kita sudah ada memfasilitasi namanya cek kesehatan gratis. Mari manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Siap. Jadi untuk masyarakat yang kondisi sehat, ayo enggak apa-apa. Silakan ke puskesmas, minta cek kesehatan gratis, monggo. Kita akan memeriksa secara lengkap kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa terjadi penyakit ke depan. Jadi faktor risiko ke depan apakah ada, nanti akan butuh tindak lanjut atau tidak. Nah, itu kita akan membantu agar ya balik lagi kesehatan yang utama, kesehatan ke depan, mudah-mudahan kita bisa terus memberikan pelayanan yang maksimal juga. Wah, luar biasa. Jadi ke puskesmas bukan buat yang sakit aja pemirsa ya, buat yang sehat juga bisa ke puskesmas dengan cek kesehatan tersebut ya. Jadi sebelum sakit sudah di screening sebelum sakitnya datang. Nah, ke Bu Atut ada pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada pemirsa JTV? Iya, ini tadi sudah dari Bu Dokter, saya nambahi pantun aja. Monggo Ibu, luar biasa. Nanti dicakepin ya Mbak Mila sama dokter. Oke, monggo Ibu. Iya, makan soto babat, makan soto panas, lauknya babat. Cakep. Diincip sedikit, rasanya nikmat. Cakep. Ayo jadikan puskesmas sebagai sahabat. Solutif terbaik untuk yang sakit. Luar biasa ya Ibu Atut ini. Nah, itu tadi pemirsa pesan-pesan dari Puskesmas Balairejo Madiun ya. Sekali lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan puskesmas bukan tempat untuk berobat saja, tetapi juga untuk mencegah penyakit itu datang dan juga memantau perkembangan kesehatan di masyarakat, dan juga kita harus memulai kesehatan dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Nah, pesan-pesan tersebut saya harap membekas di hati pemirsa. Kita akan berjumpa di SSB Talk berikutnya. Dan jangan kemana-mana karena berikut ini masih ada SSB Talk. Tetap bersama kami.